Ponsel ini tuh digadang-gadang sebagai mid-range killer ya. Biasanya kan kita dengar flagship killer. Killer di sini tuh disematin di mana ponsel ngasih spek yang wah, tapi dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan yang lainnya. Apakah itu benar atau malahan itu cuman omdo belaka? Ya, di sini Fadil langsung aja kita review si Poco X3 NFC ini. Yang pertama, plastik yang dilebih-lebihkan. Banyak yang jelek-jelekin ponsel ini tuh plastik. Gak kayak kompetitornya yang punya kurang lebih harga segini tuh pakai bahan kaca. Yang dijelek-jelekin ini terutama di bagian backcase atau back cover. Di bagian belakangnya ini tuh agak kopong atau ada gap. Jadi kayak ada gap atau ruang kosong di antara back cover sama mesin di bagian dalam. Kalau dipencet-pencet tuh ya kerasa gitu. Sebenarnya gak terlalu masalah kok punya gap kayak gini, karena ya gak ganggu pas pemakaian atau malah gak ganggu juga waktu kita ngeliat ponsel ini. Dan gak dikit juga kok yang punya gap kayak gini ya di range gini. Salah satu contohnya adalah Realme 6. Emang sih bagusnya si plastiknya lebih kokoh, tapi ya udahlah ya, karena ya harganya udah terjangkau. Dipakai buat sosmedan atau main game tetap nyaman, apalagi ini punya rating IP53. Artinya ponsel itu tahan percikan air. Ini tuh bagus ya, karena nggak sedikit ya ponsel yang banyak ngeklaim punya tahan percikan air tapi nggak bersertifikasi. Dan tetap saya gak akan nganjurin ya disengaja bawa hujan-hujanan atau kena air lainnya, walaupun ini punya rating IP53. Karena pada dasarnya rating IP ini tuh dites dan didapatkan di pengujian lab yang kondisinya tuh stabil dan pasti berbeda di kondisi luar dunia. Tapi seenggaknya punya rating IP53 ini tuh lebih terpercaya dibandingkan yang enggak punya. Mungkin masalah fisik kalian butuh penyesuaian, salah satunya adalah masalah bobot. Emang nggak terlalu berat ya, tapi pas dipegang lebih berat dibandingkan kompetitornya. Tapi ya kalau udah biasa nggak masalah sebenarnya. Lalu yang butuh penyesuaian juga adalah masalah desainnya. Saya nggak bilang jelek ya, nggak bisa bilang bagus juga, unik aja, nggak pasaran. Poco cukup berani ya nyematin desain seperti ini dan saya suka, walaupun nggak bisa bilang bagus, ini unik. Terutama di bagian kameranya. Dan ada tulisan Poco segede gaban ini ya. Kedua tuh layar 120Hz yang butuh polesan. Rata-rata ponsel mid-range yang punya refresh rate di atas 60Hz pasti ada suatu hal yang ngeganjel atau belum sreg. Pemakaian normal pakai ponsel ini tuh enak banget ya, transisinya tuh smooth. Tapi saya ngerasa aneh begitu operasiin di sistem MIUI-nya. Kalau kalian masuk setting terus scroll atas bawah itu smooth. Tapi begitu kalian pilih suatu opsi dan pindah tampilan, transisinya itu kerasa turun jadi 60Hz atau 90Hz. Begitu juga kalau kita buka aplikasi bawaan kayak security, kamera, dan lainnya. Setiap scroll atas bawah emang nyaman, aman. Cuma setiap buka opsi di dalamnya, itu transisinya ngedrop. Sebenarnya masalah ini terkadang muncul ya. Gak selalu, kalau mau hilang kalian harus restart si ponselnya. Jadi ya agak ganggu aja. Tapi tenang aja ya, masalah ini nggak ada di aplikasi pihak ketiga kayak Instagram. Hal ini tentunya ada di masalah optimasi 120Hz terhadap MIUI-nya. Dan nggak nutup kemungkinan kedepannya ada aplikasi baru atau suatu game yang misalkan nggak optimal di refresh rate ini. Jadi tunggu aja update-nya. Untungnya masalah warna nyaman buat dilihat. Udah ngedukung HDR10 juga. Jadi selain cukup sensitif, si layarnya ini enak dilihat. Buat nonton YouTube atau nonton Netflix tuh udah nyaman. Ketiga, ada fitur ecek-ecek yang komplit. Di sini Poco X3 NFC tuh tetap punya infrared buat jadiin remote, punya jack 3,5 mm dan punya stereo speaker bersertifikasi high-res audio. Speaker stereonya tuh cukup bagus ya di harganya. Bass sama treble-nya cukup seimbang, nggak balapan. Lalu kalau di setting ke volume tinggi, si backcase atau back covernya tuh bakal agak bergetar. Saya sih gak terlalu masalah ya, karena kobatin sama kualitasnya. Agak bergetarnya itu wajar ya, karena tadi udah dijelasin. Lalu di sini tuh tetap hadir LED notifikasi. Ini sangat berguna bagi ponsel yang punya layar IPS aja. Saya bingung ya ponsel lain yang punya layar IPS terus gak ada LED notifikasi. Padahal ini tuh penting banget ya, jadi kita gak capek-capek dan gak rajin-rajin ngecek notifikasi. Salah satunya Realme ya, layar IPS terus gak ada LED notifikasi tuh sayang ya. Karena bukan buat gaya-gayaan ya, ini masalah membantu kita kegiatan sehari-hari. Keempat, ada daya tahan baterai dan performa yang oke. Pakai Snapdragon 732G ini tuh cukup nyaman ya, dipakai keseharian.
Dipakai game juga oke di harganya ini. Main PUBG Mobile tentunya nyaman, tapi belum ada pilihan Extreme Smooth. Hal ini terjadi karena si prosesor ini tuh belum teroptimasi ya. Ini tuh wajar karena sampai saat ini juga yang pakai Snapdragon 732G itu baru Poco X3 aja. Beranjak main Genshin Impact udah bisa tentunya, walaupun terkadang ngerasa ada frame drop pas transisi, tapi bisa dibilang wajar. Tentunya main grafisnya tuh low ya, jangan maksain high apalagi FPS-nya 60 karena enggak banget. Masalah daya tahan baterai tenang aja, ini cukup aman dipakai seharian penuh. Nggak boros walaupun kita selalu ngaktifin 120Hz. Kalaupun lowbat pengisian 33 wattnya tuh cukup kepake. Saya rasa 33 watt ini tuh udah jadi standar ya. 15-20 watt tuh udah ketinggalan lah di saat ini tuh. Terakhir kita bahas masalah kamera yang di luar ekspektasi. Saya awalnya beranggapan bahwa kameranya tuh bakal di bawah ponsel 3 jutaan lainnya ya, karena mengingat harganya tuh mengejar si performa dan spesifikasinya. Tapi ternyata enggak. Lupakan masalah lensa depth dan makro ya, karena seperti biasa saya nggak akan bahas dua lensa itu. Lensa utama yang sama kayak Realme 7 Pro dan Samsung M51 ini tuh cukup cakep. Detailnya bagus, warnanya oke walaupun nggak natural. Dynamic range-nya standar 3 jutaan lah. Kalau dipakai low light emang standar ya cukup, tapi kalau mode malamnya dipakai ternyata ini oke. Kalau urusan lensa ultrawide emang bagus juga ya, cuma distorsinya tuh lumayan tinggi. Jadi gak cuma di bagian pinggirnya aja, agak ketengahan tuh udah mulai kelihatan distorsinya. Tapi tetap oke lah, karena ya mengingat harganya yang murah. Urusan kamera depannya masih standar keluarga Xiaomi mid-end banget lah, nggak jelek dan nggak bagus, tapi detailnya tetap dapet. Dan hasilnya untungnya nggak jadi lebih cakep atau lebih cantik. Termasuk hasil videonya, nggak bagus dan nggak juga jelek, cukup standar tapi tetap kepake. Baik kamera depan maupun belakang. Ada pilihan perekaman ultra stable gitu ya buat kamera belakangnya. Tapi dia manfaatin lensa ultra wide. Jadi saya nggak nganjurin ngaktifin si mode ini karena hasilnya bakal kurang detail. Jadi saya nggak ada komplain yang besar buat si Poco X3 NFC ini. Masalah pemakaiannya tuh nyaman banget. Kita bisa dapat ponsel 3 jutaan yang benar-benar worth it. Spesifikasi dan pengalaman pemakaiannya itu bisa melupakan saya terhadap omongan bodinya cuma plastik dan layarnya IPS bukan AMOLED. Mungkin ya masalah komplainnya ada di masalah stoknya sih, ya seperti biasa ya agak susah. Bahkan saya sempat nemu yang varian 128GB itu dijual sampai 4,4 juta ya. Gila. Dan terakhir mungkin ada sedikit saran sih masalah penamaannya. Menurut saya sih ribet aja sih ada kata-kata NFC. Padahal cukup aja ya kayak Redmi Note 8 dan 8T ya. Itu menandakan ada yang NFC dan tidak gitu. Ada huruf tambahannya. Karena ya ribet aja sih bacanya nambahin suatu spesifikasi menjadi suatu nama. Masa nanti ke depannya bakal ada Poco X7 USB Type-C gitu atau Poco X3 Super AMOLED? Enggak kan? Jadi itu saja review Poco X3 NFC kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Kalau misalkan ada penggunanya juga, kalian bisa berbagi di bawah ya. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video lainnya. Oke? Di sini Fadil, peace out.